Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Ngaji Fuadi dalam program One Day One Ayah. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita di ayat ke-29 surat Al-Baqarah potongan kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa insya Allah di pertemuan berikutnya kita ada program baru. Program baru. Yang pertama adalah terkait review. Review tentang apa ini? Kalau biasanya orang review tentang produk berbagai macam, kita akan review terkait dengan karya-karya ulama atau kitab-kitab yang menarik sekali di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Atau yang kedua, review tentang apa? Produk-produk aplikasi yang ada tersebar di Android, yang bisa mempermudah kita dalam memahami makna-makna Al-Quran, baik yang sangat mendasar maupun sampai yang level tinggi. Insya Allah kita akan review karya ulama ataupun aplikasi-aplikasi yang sangat berguna untuk kita. Yang kedua, kita akan ada program analisa kalimat atau analisa susunan kalimat yang terasa asing dalam benak kita orang awam. Misalkan kayak kalimat la ilaha illallah, bagaimana analisa kalimatnya? Kemudian kalimat misalkan qul huwallahu ahad, bagaimana susunannya secara nahwunya? Kemudian juga beberapa kalimat yang lain, misalkan ayat kursi Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, atau yang termasuk mungkin kita kaget kayak di surat juz 1 akhir, tiba-tiba ada sibghatallah. Ini apa? Nanti kita akan ambil kalimat-kalimat yang termasuk mungkin ada namanya di dalam tajwid bacaan saktah. Kenapa kok sampai muncul bacaan saktah ini? Apa ini urgensinya untuk ada di situ wakaf berupa saktah? Itu apa fungsinya di situ? Kita akan analisa bahwa ternyata semua itu berawal dari pemahaman makna atau dari sujud nahwu sorofnya. Baik, sahabat Fuadi rahimakumullah, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ngaji kita di program One Day One Ayah, melanjutkan ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah di potongan kedua. Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan kedua ayat 29 surat Al-Baqarah. Tsummastawa ilas sama ifasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemarin sudah kita bahas pengenalan Allah terhadap dirinya, bahwa ia adalah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di dalam yang ada di bumi ini, semuanya diciptakan untuk kalian. Lalu summastawa, kemudian menuju siapa? Allah, ilas samai, ke langit, fasawwahunna, lalu menyempurnakan siapa Allah, hunna, padanya, sama, sab'a samawatin, pada 7 langit-langit. Wahwa, dan bahwa dia Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu adalah alimun, yang maha mengetahui. Summastawa, kemudian menuju siapa Allah. Summa adalah kalimat huruf ataf, hukumnya mabni. Istawa adalah fi'il madhi, istawa ini fi'il madhi. Hukumnya mabni apa? Mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Fi'il madhi di sini berakhiran dengan huruf ilat sehingga mabni fathahnya tidak terlihat atau muqaddar, muqaddarah di sini. Terus kemudian fi'il membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa huwa kembali kepada alladzi, kembali kepada alladzi ini. Alladzi ini siapa? Allah. Alladzi ini adalah maksudnya zat ini Allah. Makanya bisa kita langsung siapa dia Allah atau siapa dia alladzi di sini.
Summastawa kemudian menuju siapa dia? Allah atau alladzi ilas sama'i ke langit. Ya, ilas sama'i ke langit. Ini susunan jar majrur, keterangan lanjutan. Ilah huruf jar, hukumnya mabni. As-sama'i adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai majrur. Majrur i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah. Sama, ya. Di sini sebenarnya ada sesuatu yang terkadang nanti kita jadi bingung. Biar kita tidak bingung, sedikit kita bahas. Sama, ya, di dalam bahasa Al-Quran yang dimaksud sama adalah mutlaqul uluwi. Pokoknya segala sesuatu yang ada di atas kita itu disebut dalam istilah Al-Quran dengan sama, mutlaqul uluwi. Pokoknya apa saja yang ada di atas. Jadi misalkan hujan itu Allah mengistilahkan anzala minas sama, Allah menurunkan dari langit, bukan langit yang luar angkasa sana, karena kita tahu hujan itu ya turunnya dari awan. Nah, awan itu karena ada di atas diistilahkan juga hujan itu anzala minas sama, turun dari langit. Termasuk di sini summastawa ilas sama. Di sini Allah menuju ilas sama ke langit. Ya, di sini maknanya tidak ini nanti termasuk ayat yang mutasyabihat, ya. Jadi tidak harus langit yang mana, itu pokoknya mutlaqul ulu yang ada di atas sana. Fasawwahuna lalu menyempurnakan siapa dia Allah, hunna padanya sama, sab'a samawatin pada 7 langit-langit. Fa di sini huruf jar, hukumnya mabni. Sawwa ini adalah fi'il madhi, ikuti wazan fa'ala. Sawwa ini ada alifnya, ya, ini ada alifnya. Di setelah wawu ada alif. Ya, alif inilah yang kemudian di sini menjadi tidak nampak, fi'il madhinya berhukum mabni fathah. Fathahnya bukan di wawu ini tapi di alifnya ini tidak nampak, ya. Mabni fathah mengapa? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik maupun wawu jamak. Kemudian fi'il butuh pada fa'il, mana fa'ilnya? Berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa huwa kembali kepada lafaz alladzi atau Allah, ya. Fasawwa lalu menyempurnakan siapa alladzi atau Allah, hunna padanya. Di sini hunna adalah isim dhamir berhukum mabni, kedudukannya sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dia nasabnya hanya dalam mahal karena isim yang mabni. Nah, di sini mungkin jadi pertanyaan, di sini sama tadi mufrad, kok di sini pakainya hunna, ya. Jadi sama ini memang, ya, bisa mengacu kepada lafadz sehingga dihukumi muannas biasa, bisa mengacu mufrad muannas, bisa mengacu kepada maknanya sehingga yang maknanya banyak sehingga bisa mengacu kepada makna sehingga dihukumi sama dengan lafadz samawat, ya. Jadi sama bisa dihukumi sebagai jamak muannas, ya, sehingga di sini pakai hunna, bisa dihukumi dengan mufrad muannas sehingga pakainya ha. Dalam ayat ini menjadi dalil bahwasanya sama ini bisa dihukumi dengan jamak muannas sehingga fasawwahunna, ya. Kemudian menyempurnakan sab'a samawatin pada 7 langit. Sab'a sebagai maf'ulnya sawwa, maf'ul kedua, menyempurnakan langit sab'a samawat pada 7 langit. Maf'ul kedua dari sawwa, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Samawatin jamak muannas salim, ya, kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, mudhof ilaih i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Baik. Nah, disinilah yang kemudian secara makna nanti ada banyak sekali perbedaan pendapat, tapi kita tidak mengacu ke sana, kita langsung ambil saja makna umumnya. Kemudian Allah menuju ke langit dan menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis langit, ya. Di sini kita katakannya langit-langit hanya untuk mengingat bahwasanya samawat ini kalimatnya jamak bukan mufrad. Wahuwa dan bahwa dia alladzi atau Allah, dan bahwa dia alladzi atau Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu adalah alimun yang maha mengetahui, dan dia adalah yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wawu di sini huruf istinaf, ya, yang Arabnya di situ hukumnya
mabni, kemudian huwa di sini isim dhamir, hukumnya mabni, ya, kedudukannya sebagai mubtada, sehingga i'rabnya harus rafa tapi hanya dalam mahal. Bikulli syai'in, susunan jar, majrur dan mudhaf ilaihnya ba, huruf jar mabni, kulli majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad, syai'in mudhafun ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Alimun sebagai khobar dari huwa di sini. Dia adalah yang maha mengetahui terhadap segala suatu. Alimun, khobar i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Baik, Sobat Fadil rahimakumullah, selesai sudah pembahasan analisa kata per katanya. Sekarang kita ambil maknanya. Apa pesan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Sobat Fuadi rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bumi yang kita tempati ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah satu bagian, ya. Ia hanyalah satu bagian kecil sekali di alam semesta yang begitu luas. Sehingga dengan begini kita tahu bumi ini tidak bisa sendiri. Dia terikat, dia terkait dengan matahari, terkait dengan bulan, terkait dengan bintang-bintang yang ada di sana. Dan kesemuanya ini, keteraturan semuanya ini, yang bahkan keteraturannya bisa kita buktikan pada momentum gerhana. Entah gerhana bulan, entah gerhana matahari, itu adalah satu momentum yang bisa membuat kita membuktikan bahwa saya ini bergerak dengan keteraturan. Terbukti dengan apa? Semua itu bisa dihitung dengan tepat secara ilmu, menunjukkan bahwa polanya itu sangat tepat sehingga bisa dihitung. Sehingga alam semesta ini diciptakan tidak dengan kebetulan, tapi by design. Siapa yang merancangnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga layak sekali di ujung ayat apa yang harus kita ingat, wa huwa bikulli syai'in alim. Karena Allah yang membuat semuanya, baik yang di bumi dan apa yang ada di dalam isinya, ataupun yang ada di langit dan penyempurnaan langit itu, maka Allah maha mengetahui terhadap apapun. Ini yang harus kita ingat. Maka mari kita selalu merasa bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, dan karena ini semua bukan milik kita, Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Sobat Fuadi, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.